Wahai Bapak Prabowo, kami segenap rakyat Indonesia bersepakat dengan Anda jika Anda berkomitmen dan berbuat untuk melakukan perbaikan di negeri ini, di antaranya menangkap dan mengadili Jokowi. Setuju? Dua, menangkap mengadili para oligarki hitam. Setuju? Memecat para jenderal-jenderal bermasalah. Setuju? Mengganti Kapolri. Setuju? Mengganti Seskap. Ulangi, mengganti Seskap. Setuju? Setuju? Nah, jadi kita minta kepada Bapak Prabowo, jangan ragu untuk memecat para menteri yang tidak kredibel meskipun mereka ketua umum partai. Jika yang bermasalah Bahlil, ketua umum Golkar, setuju kalau dipecat. Kalau Julhas, pokoknya siapapun menteri yang bermasalah harus diganti. Kemudian untuk jangka cepat, kan kita ini percaya nih dengan narasi yang disampaikan oleh beliau. Kan yang punya otoritas merubah negara ini adalah Presiden dan DPR, betul tidak? Kalau Presiden dan DPR itu belum kompak, maka kita tuntut keberanian kepada Presiden untuk menerbitkan Perpu. Setuju nggak? Peraturan pengganti undang-undang. Saya tanya, undang-undang Minerba bermasalah tidak? Nah, kita minta kepada Presiden Prabowo, kalau serius mau menciptakan perbaikan di negeri ini, segera terbitkan Perpu Minerba. Setuju? Sekarang saya tanya, undang-undang tenaga kerja, cipta kerja bermasalah tidak? Bagi kita, mau meresapel dengan menempatkan menterinya orang buruh, orang pekerja atau siapapun, selama Perpu terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan tidak diterbitkan, maka kita masih melihat ini hanya omon-omon. Betul tidak? Saya tanya, KPK zaman Jokowi dilemahkan tidak? Undang-undang KPK perlu nggak diganti? Kita dorong agar Presiden menerbitkan Perpu. Saya tanya, Indonesia sekarang kita punya ibu kota negara nggak? Punya ibu kota negara nggak? Bapak Ibu, Indonesia ini negeri yang sangat luas. Daratannya saja 1,9 juta kilometer, lautannya 3,2 juta kilometer. Kalau digabungkan daratan dan lautan 5,1 juta kilometer. Indonesia negeri terbesar kaum muslimin sedunia, dan Indonesia menjadi negeri 10 besar terbesar di dunia. Tapi ada aneh tapi nyata, negeri yang besar ini seperti tidak punya ibu kota negara. Betul tidak? Terbit IKN, tapi di IKN sekarang mereka bekerja tidak? Masih di Jakarta. Disebut ibu kotanya di Jakarta, ada IKN. Disebut IKN, masih di Jakarta. Artinya sampai hari ini definitif, de facto dan de jure-nya seperti Indonesia tidak punya ibu kota negara. Ini memalukan. Jadi kepada Presiden Prabowo, kalau serius ingin menjaga kedaulatan negara, segera terbitkan Perpu terkait IKN. Batalkan IKN. Setuju? Allahu Akbar. Terakhir, kalau berpartner harus dengan orang baik. Di dalam kepemimpinan nih, kalau sholat, saf pertama yang paling dekat dengan imam adalah orang yang kualitas bacaannya paling bagus. Imam sholat, maka saf yang di belakang imam 1, 2, 3 harus orang yang punya rekam jejak kualitas keilmuan bacaannya. Yang kedua, kaitan dengan fisiknya. Kenapa? Manakala presiden, manakala imam sholat ada uzur syar'i, maka langsung diganti oleh makmum. Nah, sekarang kepada Bapak Presiden, coba renungkan, coba kaji dengan sepenuh hati, apakah mungkin Indonesia akan baik-baik saja, akan menjadi maju, akan menjadi sejahtera jika yang jadi presidennya adalah Gibran? Mungkin Indonesia maju dengan presidennya Gibran? Dalam undang-undang, jika presiden mangkat, berhenti dan tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka diganti oleh siapa? Wakil presiden. Jadi kepada Bapak Prabowo, segera tuntaskan aspirasi masyarakat.
terbuka bahwa Gibran ijazah SMA-nya diduga bermasalah. Diduga ya? Punya ijazah enggak? Buktikan. Terus bagaimana SKCK sejak awalnya? Buktikan. Jika ternyata terbukti dugaan itu dan kemudian bermasalah, maka jangan ragu untuk memakzulkan Gibran. Dan Presiden Prabowo harus yakin, bukan hanya angkatan darat, bukan hanya angkatan udara, bukan hanya angkatan laut. Jika Presiden bersama rakyat, maka segenap komponen rakyat akan bersama Prabowo untuk menjaga negeri ini dari kangkangan Jokowi dan oligarkinya. Setuju? Kalau Prabowo kemudian dimusuhi oleh gerakan-gerakan yang mau melakukan pembusukan, siap bela? Siap dukung? Tapi kalau sebaliknya, ternyata Prabowo menikmati permainan Jokowi, ternyata Prabowo menikmati permainan jomos-jomos asing, maka kita pun harus bersikap adil. Maka kalau Prabowo ternyata tidak memenuhi aspirasi rakyat, malah bersama Jokowi, kita juga jangan ragu-ragu untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar kepada Prabowo. Bagi kita semua yang ada di sini bukan tim sukses orang per orang. Bagi kita yang di sini, kita adalah tim sukses agama, bangsa dan negara. Siapapun yang berbuat untuk kepentingan agama, bangsa dan negara, kami bersamanya untuk berjuang dengan segala kemampuan kami.